Oke kan, kita jumpa lagi nih. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara penggunaan sebuah software, yaitu software untuk membuat PCB ya, isi EDA. Video ini di-request oleh teman kita yang tertulis di bawah sini ya, karena beliau itu merasa kesulitan dalam menggunakan isi EDA ini. Nah, bagi yang belum tahu, ini software isi EDA ini sebenarnya adalah berbasis web ya, jadi dia ini online. Keuntungannya dibandingkan software lain yaitu kita bebas mau pakai berapa pin, berapa titik, solderan, berapa banyak komponen, bebas. Kalau di software PCB lain kan ada batasannya, misalnya 300 pin gitu ya. Saya pernah pakai itu misalnya di Deeptrace yang versi gratisan. Ya, saya senang yang gratisan. Nah, kalau di software isi EDA ini kan berbasis web. Jadi kita bisa langsung connect dengan website penyedia komponennya, yaitu LCSC. Di sini saya nggak promosi ya, tapi memang ini connect dengan LCSC. Jadi kita bisa dengan gampang mengambil part-part yang kita butuhkan. Contohnya bentuk komponennya, lubang-lubang kakinya langsung pas ya ketika dibuatkan ke dalam PCB. Jadi itu akan sangat memudahkan saat kalian membuat ataupun mendesain PCB. So, ayo langsung kita coba di sini. Oke, ini kita langsung ke desktop aja. Kita buka aplikasinya. Ini pastikan sudah login dulu ya. Kita buat proyek baru, katakanlah belajar isi EDA. Oke, ini tempat membuat anunya, maksudnya tempat membuat skematiknya. Saya nggak terlalu suka ya kalau buat skematik dari sini. Jadi silakan disesuaikan aja. Tapi kalaupun pakai skematik di sini, bisa langsung di-convert menjadi file layout gitu ya. Kita buat di sini new PCB ya. Oke. Katakanlah PCB ini 10 kali 10 cm, ini kan milimeter. Jadi 10 kali 10 cm. Biar saja dia di posisi double layer atau dua layer. Kalau kalian menggunakan isi EDA, pastikan internetnya kondisinya stabil, supaya kalian nggak repot saat memasukkan komponen. Ini workspace saya, ini yang sering saya pakai, jadi saya simpan di sini. Kita coba dari LCSC langsung. Kita mau buat apa kan? Sebagai contoh ya, kita mau buat power supply aja yang sederhana ya. Kita cari dulu elko. Nah, saya biasanya pakai ini berdasarkan merek dan ukurannya. Ini yang 35 volt, nah ini 50 volt. Contoh saja ya kan. Kemudian kita place. Oke, ini ada langsung komponennya. Bisa kita buka sih. Dia akan menuju ke LCSC ya. Kita intip dulu bagaimana bentuknya. Kira-kira seperti ini. Ya. Kita close saja karena bukan iklan. Kemudian kita place. Nah. Ini satu buah elko. Kemudian kalau katakanlah kita ingin membuat sebuah power supply yang non simetris ya. Jadi kita butuh komponen lagi seperti dioda. Kita coba pakai 1N4002 supaya lebih cepat. Oke, ini. Nah, ini disk part 0 stok
stoknya kosong, nggak masalah sih kalau kita pilih ini, cuman kalau pas kita ingin mengorder dengan komponen bakal langsung terasa ya. Ini beda-beda ya, jadi pastikan sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya ini DO ini adalah yang truk haul langsung, nggak masalah lah ya, stoknya 0, kita play saja karena ini hanya untuk desain. Dua, tiga, 4. Oke, kita membuat power supply non simetris. Kemudian kita cari terminal ataupun soket-soket begitu ya. Cari terminal 2 pin. Bukan. Contohnya seperti ini ya. Ini tapi yang ini yang tidurnya. Ada yang berdirinya enggak? Sama aja. Oke, ini ya yang biasa saya pakai di apa? Kita place 2 biji untuk input dan outputnya. Tegangan masuk dan apa? Ini kalau memutar kita tekan R aja di keyboard ya. Tekan R di keyboard. Dan ini outputnya. Ini hanya contoh aja, masalah terbalik atau enggaknya nanti aja ya. Penting. Oke. Oke, kita save dulu karena saya pakai PC, jadi saya harus bolak-balik nge-save. Kalau nggak di save, nanti pas mati lampu internet kan nggak terhubung, pas mati lampu di server nggak tersimpan. Nah, itu makanya kita butuh internet yang stabil. Selanjutnya tinggal kita buat jalurnya. Ini track, saya dekatkan aja. Ini track ya. Kita lihat di mana tracknya kita buat. Yang kemarin bingung, agan yang kemarin inbox itu karena dia bingung mau taruh di bawah apa di atas. Katanya dua-dua bisa. Iya, memang dua-dua bisa. Maka saat kita mengetrack, membuat wire kan, kabel, kita pilih bottomnya apa top layer. Kalau top layer itu jalurnya di atas, kalau bottom layer itu jalurnya di bawah. Tinggal gini aja kan. Kalau misalnya kalian mau buat satu jalur atau single side PCB, bukan yang double, buat saja di bottom. Nah, sebentar saya contohkan ya. Kita putar dulu ini supaya pas ya. Ini positif, sorry ini balik. Nah ini kita track, kita atur di sini berapa tebalnya. Misalnya kalau ini 1 ampere biasa pakai yang 0,7 mili aja ya, bisa juga itu. Saya kurang mengerti lah kalau soal routing weight-nya ini kan keluar positif. Ini kalau yang single side ya, jadi taruh jalurnya di bawah saja. Ini kemari. Nah ini kan katoda, keluarnya negatif ya. Oke, jadi deh, kan simple kan. Ini kita tinggal, sorry ini terbalik, tinggal berikan nama misalnya
di positif dan negatif. Ini AC ya. Ini kita copy dulu semua, kita blok dulu semua. Kita ganti menjadi silk screen atau silk layer. Kita ganti di sini. Top silk layer, bisa di bawah, bisa di atas. Kalau yang di bawah bottom silk layer, kalau di atas ini top silk layer. Nanti dia warna kuning. Oke ya. Kita tinggal ganti teksnya deh. Positif. Misalnya ya mau bikin 12 volt. 12 volt. Ini negatifnya. Kan? Atau kalau misalnya ini mau sendiri-sendiri, bisa kita tambahkan lagi teksnya. Sini kita ganti menjadi top silk. Kita ganti tulisannya 12 volt. Besar. Oke. Menurunkan, mengkecilkan tulisannya di sini 1 mili. Kekecilan taruh 1,5 mili. Oke. Sorry ya, mouse saya agak-agak beribet nih. Terlalu sering dipakai, jadi longgar. Kemudian ini apa ini? Katakanlah 0 atau 12 ya, antara itu ya. Kan dari trafo ya kan. Oh ya. Nih. Kita tambahkan lagi kalau perlu. AC in. Ini merah artinya dia berada di atas, di top layer. Kita ganti di top silk layer. Oke. Contoh aja. Kalau rapi-rapi nanti ditaruh orang. Ini P1, ini P2. Ini kita rapikan dulu yang mana tulisannya. Oh, ini D4. D4. Ini yang mana? Lari ke sini. Nah, diputar tadi. Ini D1, kita tekan R dari keyboard untuk merotate atau memutar R. Ini enaknya dia kan. Kalau di aplikasi lain, di software lain mungkin nggak seluas ini ya. Memang dulu pun saya agak-agak ribet makainya, tapi setelah paham cara pakainya ternyata lebih simple. Ini adalah single layer ya, karena jalurnya ada di bawah semua. Kemudian kalau kita mau buat double layer, ini hanya contoh ya. Kita pindahkan ke atas. Nih, kalau misalnya mau ngubah, kita buat yang tebal, 1 mili. Nah, ini jalur sudah berada di atas kan? Yang merah ini sudah berada di top layer, di atas. Ini mau kita gabungkan pun di sini, kan? Ini di atas. Yang biru bawah. Mau kita gabungkan pun ini tetap terhubung nanti ya, melalui through hole. Itu through hole ya kan? Through hole. Nanti saya foto deh. Jadi kalau di through hole itu jalur atas dan bawah itu terhubung. Itu biasa di PCB double layer dan multi layer. Kalaupun kita cetak PCB di website PCB, misalnya JLC PCB atau PCBW, walaupun single layer, tetap diberikan through hole ya. Nah, itu membuat PCB menjadi kuat karena komponennya nggak gampang lepas dari solderan. Dan waktu kita cabut pun solderan, misalnya ada komponen yang rusak, kita cabut solderan, kita sedot timahnya, itu nggak langsung terkopek gitu jalurnya ya. Nah, itu kelebihannya kan. Ini dari atas, ini bawah.
dia tetap terhubung. Nih, lihat. Nah, supaya lebih gampang, ini dari sini tadi kita ekspor BOM. BOM itu Bill of Material. Nah, ini sudah tertampil, tapi ini kan masih acak-acak ya. Kita bisa ngatur namanya dan nilainya di sini. Kita klik dulu dia. Baru di sini name-nya mau jadi apa? Misalnya ini adalah terminal 2 pin 5 mili. Nah, 5 mili ini biasa 5,08 mili. Terminal 2 pin 5 mili. Kita copy. Copy. Ya. Kawannya juga kita beri nama yang sama supaya gampang. Nah, terminal 2 pin 5 mili. Ini sama-sama terminal, ini P1 dan ini P2. Kita lihat. Nih, terminal 2 pin 5 mili, P1 dan P2. Kalau ingin berurut, biasakan masukkan komponen yang urutannya nomor 1 dulu gitu ya. Sesuai rancangan kalian maksudnya. Oke. Ini misalnya dioda apa ini? Ini name. Dioda, misalnya kita mau beri nama dioda 1N4002. Atau langsung saja di blok. Diklik. Tekan Ctrl. Kita ganti. Namanya jadi 1N4002. Sip ya. Bukan ininya yang diganti, tapi di part listnya. Nah, ini 1N4002 ada D1, D2, D3, D4. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Kalau footprintnya memang begini kan. Dia menerangkan ukurannya. Ini U1 universal. Kita mau ganti misalnya jadi C1, bisa 1, misalnya ini 2200 farad 50 volt. Display name no ya, C1. Jadi di sini namanya sudah nampil ya, 2200 mikrofarad 50 volt, yaitu C1. Jumlahnya 1. Ini footprintnya, ukurannya. Misalnya kita place lagi komponennya, kita letakkan di sini dan di sini. Contoh ya, ini tadi kan U1 diganti jadi C1. Misalnya kita ganti ini jadi C1 juga, dia akan menolak. Nah, ini C1 eksis sudah ada katanya ya. Jadi ini enaknya di sini kan. Kalau di aplikasi lain dia nggak protes. Dia kan tetap menuliskan walaupun nilainya ada yang sama. Jadi dia koreksi otomatis. Itu enaknya kan. Jadi saya sarankan pasangnya berurutan ya. Kita 3D kan. Ya. Contoh supaya lebih jelas warna hijau. Nah, ini. Ini adalah jalur atasnya tadi ya. Ini jalur atas. Ini jalur atas. Tadi kan ini terhubung ke sini. Nah, di jalur atas enggak, tapi di jalur bawah dia terhubung. Nih, melalui threshold tadi. Bisa kita zoom di sini. Ini terhubung ini kan dari bawah ini terhubung ke dalam. Jadi dia seperti selongsong besi. Nah, ini terhubung ke sini. Nampak ya? Kalau mau ini mau ngukur sudah berapa kali berapa ukuran PCB-nya, kita measure. Dari sini sampai sini, misalnya ya, nih.
Ini sudah 67 mili, 5 atau 6,75 cm ya. 6,75 cm. Sampai sini. Kita ukur di bawah. Nih 18,5. Oke ya. Itu hanya contoh. Kemudian kita buat dia menjadi suatu kotak. Menyesuaikan ukurannya. Nah, kalau yang di PCB Doraemon, ampli Doraemon yang pernah saya buat, ampli Yamaha YDA 138, itu saya bermain di sini, makanya bisa buat bentuknya Doraemon. Ini disebut board outline ya. Board outline. Jadi ini bisa dibentuk-bentuk, mau bentuk Doraemon, bentuk musang. Padahal Doraemon bukan musang ya. Tapi bisa dibentuk di sini. Oke. Nah, ini ya. Kalau misalnya kalian ingin pesan ini, misalnya mau pesan di website PCB, JLC PCB, PCBW, dan yang lain-lain, ini kalian bisa perbanyak loh. Contohnya, kita klik Ctrl, Shift, sama C. Kemudian bisa kita pastikan dengan Ctrl, Shift, dengan V. Nah, kalau pakai Shift, dia nggak akan berubah ininya, nama dan nilai komponennya ya. Ini tetap 1N4002, ini juga, ini tetap 2200, gitu ya. Tapi kalau kita, untuk kita hapus ya. Kalau kita, contoh kita blok, kita copy seperti biasa, Ctrl plus C. Saat kita Ctrl plus V untuk mengpaste, dia itu akan berubah sendiri namanya. Jadi itu akan merepotkan. Walaupun di sini sama. Jadi kalau kita buat produk massal kan jadi bingung. Kok ini D1, ini D8 gitu ya. Begitu caranya ya kan. Itu untuk mencetak secara banyak. Jadi kita tinggal blok. Kita tinggal blok. Ctrl, Shift, dan C. Kita arahkan di sini. Kemudian Ctrl, Shift, plus V. Nah, kita klik di sini biar pas titik pertemuannya. Bisa lagi, di copy lagi. Ctrl, Shift, plus V. Mau sebanyak apapun bisa. Karena biasa kan membuat PCB itu $5, 5 keping, $5 juga, kadang ada yang 10 keping bisa, 10 keping $5 untuk ukuran 10 kali 10 cm. Nah, bisa lebih banyak ya buat massal. Oke. Ini kita undo dulu. Ini kan power supply. Kalau ini ampli, kita memerlukan cover area. Apa itu cover area? Jadi kita contohkan saja ini. Ini kan jadi double layer ya, bukan satu layer. Kita tarik di sini. Di sini. Pokoknya mengikuti board outline-nya. Outline. Kemudian klik kanan. Nah, ini kita klik. Kita keep island-nya, kita yes-kan. Ini yang disebut cover area. Clearance-nya bisa kita atur, misalnya 0,5. Jadi makin besar makin jarang dia ya. Ini jarak antara ini dengan kaki komponennya. Tadi berapa? 0,25 ya, kita bikin 0,3 saja. Nah, ini di bawah kita buat juga. Kita pindah ke jalur bawah. Kemudian kita cover area. Biasa saya di sini sesuai ya, tapi ya di sini kan aja lah biar bisa nampak bedanya.
Perlu diingat kalau biru itu jalur bawah, merah itu jalur atas ya. Ini suara saya udah mulai habis. Boleh di like dong videonya. Nih, sudah sampai sini, klik kanan. Kita buat cover areanya. Berapa tadi? 0,3. Ini keep islandnya yes. Nah, jadi apa gunanya cover area? Cover area ini gunanya untuk menangkap atau meminimalisir sinyal-sinyal liar. Itu pun kalau kalian hubungkan dengan ground. Misalnya kita berikan track, ini kan W kan, W, tekan aja dari keyboard W. Oke. Misalnya ini ground. Oh enggak, ini ya. Misalnya ini ground, ini kan negatifnya. Kita hubungkan aja dengan bodinya. Nah, ini sudah terhubung antara cover area dengan jalur ground. Jadi kalau ada sinyal liar di tempat lain, itu akan di-groundkan. Jadi nggak mengalir ke komponen di sekitarnya, di blok gitu ya. Nah, itu kalau dia di ampli ataupun rangkaian lain yang sensitif terhadap sinyal. Kalau power supply sih sebenarnya nggak terlalu ya. Nih, hubungkan ke ground. Ini penting untuk rangkaian-rangkaian ampli. Makanya kenapa kalau kalian buat ampli ke dalam sebuah PCB tanpa cover area, itu bisa dengan gampang ada noise gitu ya. Kalau udah pakai cover area, dijamin, saya sudah buktikan ini ya sangat membantu gitu ya untuk menyerap noise gitu. Kemudian kalau ini filenya sudah siap, sudah matang, contohkanlah sudah dikasih cover area. Kita mau cetak di website pembuat PCB dari China. Kita tinggal ini generate PCB fabrication file Gerber, atau bisa dari sini generate PCB fabrication file Gerber. Kalau mau cek terlebih dahulu bisa, terserah. Saya nggak mau cek karena ini desainnya abal-abal. Nih, generate Gerber. Nih, contohnya desain di sini tadi. Gerber. Ini saya sarankan jangan ganti dulu namanya. Ya, sampai dia tersave. Karena ini kalau diganti namanya nggak bisa ke save. Ini Gerbernya. Inilah file yang akan kalian pakai, yang bisa kalian upload ke website pembuat PCB. Bisa PCBW, bisa GLC PCB, dan yang lain-lain. Bagaimana kalau misalnya saya mau cetak PCB-nya, mau saya larut sendiri, mau etching sendiri, etching by myself, oke? Tapi ini sudah double layer ya. Kita contohkan dulu. Mau single layer, ya udah kita buat. Di sini kita anggap ini nggak ada jalur atasnya. Contoh ya, ini hanya contoh. Kita ekspor ke PDF. Kita pilih yang separate layer. Kalau biasa kan untuk dia etching pakai disetrika, dia ini top layernya dibalik, bottom layernya tidak. Top layer dibalik, bottom layer tidak. Oke. Nah, ekspor. Save aja seperti namanya. Kita buka. Ini PCB ini maksudnya layout ya. Ini board outline. Ini potongan PCB-nya. Bottom layer. Ini dia jalur yang sudah kita buat tadi. Ini kan karena kita hapus. Jadi bisa langsung di print, difotokopi, dan dicetak ke PCB kalau kalian mau buat single layer ya. Ini top layer, hanya lubangnya.
Jadi kalau mau lihat tata letak ada di top silk ataupun silk screen. Nah ini dia. Lubangnya berbeda lagi. Lubangnya ada di hole. Itu pun lubang solder, lubang bor. Lubang solderan ada di top layer atau di multi layer. Ini multi layer ini yang saya sebut dengan throat hole ya. Begitu kira-kira. Oke kan, itu dia tadi sedikit informasi dari saya mengenai software Easy EDA ini. Semoga bisa membantu kamu yang pengen buat PCB gitu ya, yang pengen desain PCB pakai software ini. Kalaupun bingung ya silakan komen di kolom komentar, nanti kita bantu, kita diskusi. Sesama anak bangsa masa sih nggak boleh diskusi ya. Sampai jumpa di video berikutnya, sukses selalu. Oh ya, maaf ya kalau misalnya kelamaan nih videonya, karena jadwal juga padat bos. Dadah.